amma ba'du. Alhamdulillah Allah SWT memperjumpakan kita semuanya di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Di tempat ini kita semuanya berkumpul mengaji bersama ilmu-ilmu warisan Nabi Muhammad SAW. Semoga insya Allah semua berkumpul yang menyaksikan acara ini dan kaum muslimin dimanapun mereka berada selalu mendapatkan keberkahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Babnya kita lanjut lagi, yaitu masih di kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrah, adab Islami di dalam mengelola rumah tangga, karya Al-Muhaddits Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Sekarang kita masih berada di bab hubungan orang tua kepada anak. Jadi kewajiban orang tua kepada anak. Itu kemarin kan sudah. Yang pertama kan memilihkan nama yang bagus. Ya, jadi nama itu nama yang bagus, bukan nama yang trendy. Nah, namanya lagi ngetren, namanya lagi viral, bukan begitu. Bedakan nama yang bagus, yang punya arti yang bagus, yang punya makna yang bagus. Yang kedua adalah itu kewajiban syariah atau anjuran-anjuran. Jadi beda semua wajib ya, sunnah-sunnah seputar kelahiran seperti akikoh, kemudian satu motong rambut dan lain sebagainya. Sekarang apa yang harus dilakukan orang tua kepada anaknya, yaitu adalah yang ketiga, i'anatul aba'i li abnaihim ala birrihim wa ta'atihim bi husni muamalatihim wa hakimi siyasatihim wa rasyidi tarbiyatihim wa amrihim bima yustata'. Yang berikutnya adalah orang tua itu harus bisa menolong anaknya agar berbakti kepadanya. Jadi orang tua itu harus bisa menolong anaknya agar anaknya itu bisa jadi anak yang berbakti. Gimana caranya? Bi husni muamalatihim. Yang pertama, dengan bermuamalah yang baik, dengan menunjukkan cintanya kepada anak, bersikap yang baik kepada anak, itu mungkin tidak memaksakan kehendak dan lain sebagainya. Jadi orang tua itu harus bisa menjadikan anaknya itu anak yang berbakti. Karena gimana tadi, orang tua harus baik dulu. Kenapa? Karena kalau orang tua itu sikapnya kepada anak itu seenaknya sendiri, atau mungkin kasar, atau mungkin suka memaksakan pendapat, atau mungkin ada akhlak-akhlak yang lain yang kurang bagus, maka anaknya untuk berbakti susah. Walaupun tetap kita menyatakan bagaimanapun keadaan orang tua, hukumnya anak berbakti itu tetap wajib. Tapi anak itu jadi semakin berat untuk berbakti ketika didapati orang tuanya itu jauh dari kata ideal, atau orang tuanya itu tidak berkelakuan baik begitu. Wa hakimi siyasatihim, kemudian dengan kebijaksanaan. Orang tua harus bijaksana. Jadi mungkin orang tua punya penilaian, bagi orang tua itu bagus, ternyata anak punya penilaian yang sebaliknya. Ketika itulah kebijaksanaan orang tua diperlukan. Kalau memang ini perkara urusan-urusan remeh, maka sebaiknya orang tua lebih biarkan anak jadi, silahkan. Kalau terbukti ternyata penilaian anak itu salah, benar kan? Lain kali yang benar itu begitu. Jadi ada kebijaksanaan di dalam mengelola hubungan antara orang tua dan anak. Warasyidi tarbiyatihim, dan bagaimana kelihan orang tua, kemampuan orang tua untuk mendidik anak, mentarbiyah anaknya. Dan juga memerintahkan anak wa amrihim bima yustata, dan memerintahkan anak hanya sesuai dengan kadar kemampuan anak. Jangan memerintahkan anak yang lebih daripada kadar kemampuan anaknya. Jangan orang tua rumahnya ngontrak, anak kerja baru seadanya, tiba-tiba orang tua minta sama anaknya belikan rumah. Jadi kalau sampai anaknya belikan rumah beneran, ya orang tua harus curiga, duitnya dari mana? Iya kan? Makanya ada satu hadis Nabi SAW bersabda, di akhir zaman hancurnya seorang laki-laki itu karena istrinya, anaknya,
orang tuanya. Kenapa? Dibebani dengan sesuatu yang mereka nggak mampu, sampai akhirnya mereka gelap dan mereka akhirnya melakukan yang haram demi untuk memuaskan mereka, untuk memuaskan istrinya atau anaknya atau orang tua. Nggak boleh. Kalau istri-istri zaman dulu, Masya Allah, itu kalau suaminya mau pergi, itu ngasih nasihat, iyyaka wa kasbil haram, fa inna nahnu nasbiru 'alal ju' wa la nasbiru 'alan nahar. Kalau suaminya mau pergi, ngasih nasihat begini, hati-hati ya, jangan sampai kerja yang haram. Kita siap sabar untuk lapar, tapi kita tidak siap sabar untuk merasakan panasnya api neraka. Jadi jangan hanya sekedar suami pokoknya harus bawa duit terus begini begitu dan lain sebagainya. Lihat dulu ada kemampuan apa enggak. Ada begitu juga orang tua kepada anaknya. Nah, Nabi SAW bersabda, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi. Allah merahmati orang tua yang menolong anaknya untuk berbakti kepada dirinya. Allah merahmati orang tua yang menolong anaknya untuk berbakti kepada dirinya. Jadi kalau ada orang tua itu senantiasa misalnya bisa jadi penolong anaknya untuk berbakti, maka orang tua itu mendapatkan doanya Nabi, insya Allah akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu. Dan nolong anak agar berbakti itu gimana caranya? Ya tadi itu, dengan husni muamalatihim, bermuamalah yang bagus dengan anak, bersikap yang bagus kepada anak, bijaksana, setelah itu pandai dalam mendidik, dan yang keempat tidak membebani anak melebihi batas kemampuannya anak. Maaf, ini sekalipun di dalam urusan agama ya, urusan agama. Orang tua itu memotivasi anaknya agar anaknya jadi penghafal Quran. Betul, bagus. Kalau sampai anak itu menghafal Quran, itu insya Allah orang tuanya bisa mendapatkan mahkota nanti. Tapi kalau orang tua itu memaksa anaknya untuk menghafalkan Quran, ini bisa nggak beres nanti. Kamu harus hafal Quran, kalau nggak hafal Quran kamu nggak saya kasih makan. Boleh. Lain maksa kira-kira hafal juga ada, maksa juga ada hafal juga kok. Tidak boleh itu ya. Jadi gimana? Ya terangkan sama anak. Nah, kalau kamu hafal Quran, Masya Allah, jasadmu di kuburan utuh. Bayangkan nih, Quran itu semuanya ada dalam hatimu, ada dalam dadamu. Ngasih motivasi, bagus. Tapi kalau maksa, jangan maksa. Begitu, paham ya? Kenapa? Itu mungkin anak gak mampu. Maksa anak nilainya harus bagus dalam ranking 1, jangan. Itu bukan barometer kesuksesan kok. Kalau anak Anda bidangnya itu menjadi seorang seniman, nggak penting dia nilai matematikanya 100. Kalau anak Anda misalkan cita-citanya pengen menjadi seorang mufti, nggak penting misalkan nilai bahasa Inggrisnya harus 100, nggak ada. Atau nilai biologinya harus bagus, nggak ada. Jadi jangan membebani anak di luar kemampuannya dia. Ini loh yang menyebabkan anak itu nggak bisa berbakti ketika orang tua sudah membebani anak di luar kemampuannya dia. Nah, maaf, kadang-kadang kita harus jujur menyampaikan ini ya. Jadi kadang-kadang orang tua itu kadang-kadang, jadi kalau lihat anaknya istirahat bingung, ini kok istirahat, jadi harus belajar terus. Jangan, anaknya bukan robot loh. Bukan robot, tapi anak itu masih kecil. Dulu zamannya Habib Abdullah bin Alawil Haddad, ketika pengajiannya beliau, tiba-tiba datang satu orang bawa anak. Kedengeran suaranya bawa anak kecil. Abdullah Haddad tanya, siapa yang bawa anak? Saya yang bawa anak, Habib. Anak kamu biar main. Loh, ini biasa, Habib. Kamu datang, anak kamu biar main. Kenapa? Anak kecil itu saatnya main. Biarkan dia ngabiskan masa mainnya. Nanti kalau sudah dewasa, masa mainnya udah selesai. Lalu ada kecil, harus belajar 24 jam belajar terus. Kalau perlu tidur dibangunin sambil belajar.
Kalau pernah sampai begitu, nanti anaknya sudah dewasa, umur 20 tahun, anaknya jadi seneng main. Kenapa? Dulu masa mainnya belum terpenuhi ketika kecil. Biarkan main, gak ada masalah. Lo mainnya anak-anak kecil itu juga bisa diarahkan mainnya juga sambil belajar kok. Mainnya anak itu bisa diarahkan juga sambil belajar. Jadi jadilah orang tua yang bijaksana di dalam mengelola hubungan antara orang tua dan anak. Tadi ya. Kenapa? Biar mendapatkan doanya Nabi Muhammad SAW, rahimahullahu walidan a'ana waladahu ala birrihi. Ada salah seorang yang soleh, itu dia nggak pernah nyuruh anaknya. Jadi dia kalau lagi kepengen sesuatu, itu dia bahasanya bukan bahasa nyuruh. Nah, karena nggak mau, takut kalau sampai anaknya itu durhaka. Misalkan ya, lagi kepengen beli buah durian misalkan ya, buah durian. Nanti dia ngomongnya begini, orang soleh ini, wah ini kalau durian enak ya. Coba ngomong gitu aja, anaknya ya peka. Nanti anaknya paham, langsung nyari kan. Anda kalau mau niru boleh, cuma tidak ada jaminan anak Anda peka atau tidak ya. Ini anaknya namanya orang soleh, kok didiknya kan bagus ya. Anda peka, oh balik bentur. Jadi tidak mau pakai bahasa perintah, kenapa? Takut kalau sampai anaknya tidak mengerjakan, jadinya anaknya dihitung anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu sampai mikir seperti itu. Nah, karena pengennya nolong anak agar anak itu bisa berbakti kepada kedua orang. Kemudian yang keempat, manhul abai abna'ahum al-atfa war-rahmata wal-inayata war-ri'ayah. Yaitu seorang orang tua, ayah, ibu, itu hendaknya memberikan kepada anaknya kasih sayang, perhatian, cinta yang menunjukkan bahwasanya memang benar anak ini bernilai di mata orang tuanya. Pernah suatu ketika salah seorang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, saya punya 10 orang anak, tidak ada satupun di antara anak saya yang pernah saya cium. Maka ketika itu Nabi menjawab, inna man la yarham la yurham. Riwayat yang lain Nabi mengatakan, ini yang tadi ini artinya sesungguhnya orang yang enggak mengasihi maka dia tidak akan dikasihi. Riwayat yang lain Nabi SAW itu pernah bersabda, mengatakan, apa yang bisa aku perbuat kalau Allah sudah mencabut rahmat dari hatimu? Ini kalau lihat ya, Nabi SAW itu kalau menunjukkan kasih sayangnya kepada anak itu luar biasa. Pernah Rasulullah SAW itu sujud, tiba-tiba naik Sayyidina Husain, cucu beliau. Maka beliau itu memanjangkan sujudnya sampai sekarang Sayyidina Husain cukup, baru satu lanjut gerakan sholat yang berikutnya. Sampai akhirnya ketika selesai sholat, sahabatnya gini, Rasulullah, saya kira terjadi sesuatu. Apa mungkin turun wahyu atau mungkin Nabi meninggal dunia? Takut saya. Kenapa engkau memanjangkan sujud? Kata Nabi, iya tadi Husain naik di badan saya. Saya mau tunggu biar dia selesai dulu rumahnya satu, baru saya bangkit daripada sujud. Itu rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi SAW itu kadang-kadang ini, kadang-kadang jadi tunggangannya. Jadi Nabi SAW itu kayak seperti kayak merangkak begitu, cucunya naik di atasnya. Akhirnya sahabat lihat bahwa mengatakan pada Nabi, hai anak kecil, sebaik-baik tunggangan adalah tungganganmu. Maka Nabi jawab, ya, tapi sebaik-baik penunggang adalah dia. Jadi masih kecil aja loh, dihormati oleh Rasulullah SAW. Pernah juga ada satu orang sahabat bawa anaknya, sampai anaknya itu didekatkan oleh Rasulullah SAW. Begitu anak itu di dekatnya Nabi, ini padahal anaknya orang lain ya.
Anak lain, berarti kalau sama anak sendiri pasti lebih daripada itu Nabi Muhammad. Itu sampai didekatkan kepada Nabi Muhammad SAW, anak ini buang air. Langsung orang tuanya ini ngambil, tapi ngambil cepat begitu sampai anaknya nangis. Maka Nabi ketika itu marah. Pakaianku bisa dicuci, tapi hatinya anakku ini gimana sih? Padahal ini dalam posisi, maaf ya, karena najis loh ini Nabi Muhammad, tapi misi rahmatnya kepada anak kecil itu luar biasa. Itulah Rasulullah SAW. Agar Nabi SAW itu juga bersabda, Rihul walad, rihul jannah. Kalau anda pengen tahu baunya surga itu adalah aroma baunya anak kecil itu adalah baunya surga. Walaupun para ulama punya berbagai macam penafsiran tentang hadis ini, tapi yang jelas itu menunjukkan betapa luar biasanya kasih sayangnya Rasulullah SAW. Nanti dengan anak-anak sahabat juga sama. Anak-anaknya Ansar itu mengatakan, kita dulu kalau ketemu Nabi, kita dipegang dadanya, dipegang pipinya. Kalau Nabi sudah megang pipi kita, kami merasakan tidak ada sutra yang lebih halus dibandingkan tangannya Nabi Muhammad, dan tangannya itu seperti habis megang salju, dinginnya luar biasa. Tangannya Rasulullah SAW. Kita bayangkan Nabi Muhammad SAW itu membagi cinta kepada semua, apalagi kepada keluarganya. Oke, Rasul bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya, dan aku adalah yang terbaik kepada keluargaku. Itu sabda Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang itu yang dikatakan sama Nabi baik itu bukan orang yang punya pengikut atau punya, misalkan saya sehari baca ini sekian kali, enggak. Yang paling baik kepada keluarganya itu adalah orang yang dianggap terbaik oleh Nabi Muhammad SAW. Dan beliau juga bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk golongan kami ya, orang yang enggak menyayangi yang kecil dan tidak menghormati yang besar atau yang tua, bukan termasuk golongan kami. Itu sabda Rasulullah SAW. Gitu. Nah, itu sekelumit. Nah, kalau kita bahas daripada rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Dan nanti sahabat pun juga sama, mereka sama anak kecil itu sangat menyayangi perasaannya anak kecil. Sangat menyayangi perasaannya anak kecil. Dan juga nanti generasi berikutnya pun juga sama seperti itu. Anas bin Malik itu kumpul sama Nabi 10 tahun. Dari usia 10 tahun sampai usianya 20 tahun. Tidak pernah sekalipun dimarah oleh Rasulullah. Tidak pernah sekalipun dimarah oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah sama sekali. Selalu diperlakukan dengan baik. Bahkan pembantunya Nabi itu, pelayannya Nabi dilayani sama Nabi. Pelayannya Nabi dilayani oleh Rasulullah SAW. Yang unik kalau kita perhatikan ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu sama anaknya itu dia main, dia bercanda, tapi wibawanya luar biasa. Abdullah bin Abbas itu usia 6 tahun diboncengkan sama Nabi. Bayangkan, boncengkan sama anak usia 6 tahun. Diboncengkan sama Nabi, dinasihatin. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Hadisnya panjang itu. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kamu meminta tolong, minta tolongnya sama Allah. Karena wibawanya Rasulullah sampai anak usia 6 tahun Abdullah bin Abbas itu bisa mengingat semua detail ucapannya Rasulullah SAW. Karena wibawanya Nabi Muhammad. Jadi ya rahmat tapi berwibawa. Nah, itu susah itu. Dicari teladan seperti itu kecuali Nabi Muhammad SAW. Begitu juga ulama-ulama itu juga, masya Allah, kalau rahmatnya kepada anak-anak kecil luar biasa. Imam Syafi'i punya murid namanya Rabi. Rabi ini termasuk murid Imam Syafi'i yang paling hebat. Ketika awal belajar, Rabi ini diterangkan gak paham-paham.
Kan di kelas itu diterantin nggak ada apa-apa. Sampai sekian puluh kali mesti nggak ngerti. Akhirnya ketika kelasnya sudah bubar, sepi, dipanggil Rabi sama Imam Syafi'i, diajarin sama Imam Syafi'i yang penuh rahmat sampai paham. Sudah paham kata Imam Syafi'i, Rabi, seandainya ilmuku ini makanan, sudah saya kasihkan ke kamu makanan. Nah, memang ilmu itu harus dipelajari, bukan sistemnya dengan dimakan, begitu. Kemudian saya itu di sini ya, nomor untuk pertanyaan kita ganti ya. Nomor untuk pertanyaan bisa nanya ke nomor ini. 08